turun bus udah ribut sama 23 TC, geser dikit ke Yadika, geser dikit 1 DKI. Syukur-syukur gak ketemu Budut, Pak. Kamu gimana, Pak? Di depan orang udah muter-muter gear, tak? Apa pakai seluruh? Masa kita tiba-tiba Bapak kami yang dalam kerajaan surga kan bisa. Pak Edi Rahmayadi menjadi ketua PSSI. Kemudian gue diminta waktu itu untuk menjadi direktur kompetisi. Terus berarti prestasi terbesar lu tuh ketika PSSI apa? Di dalam hal ketuhanan mesti dimulai dengan iman, baru pengetahuan. Nggak boleh pengetahuan dulu, kemudian iman. Gue ambil dasar dari Alkitabnya adalah, Ya. apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya. Kalau ada orang minta lu untuk memberkati, lu bakal terima apa enggak? Gue frankly nih, cuma di podcast orang biasa, gue berani ngomong. Liu, U, Se, San, Ol, I. Oke, sekarang gue perkenalin tamu gue. Gila, gue selalu bingung gitu loh. Gue bilang ini podcast orang biasa, tamu gue luar biasa semua. Jadi ini temen gue punya gelarnya doktor. Doktor bro, seorang doktor mau datang ke podcast orang biasa. Namanya Dr. Ephraim Ferdinand Bawole, Sarjana Teknik, MTH, MA. Udah, habis Pak. STH. Iya dong, bener dong. Banyak akan panjang kayak rel kereta. Tapi bener kan? Tapi dari dulu memang gue seneng banyak manjangin nama kan. Dari dulu gue demen itu. Padahal nama lu sendiri udah panjang kan? Nama panjang. Iya, lu kayaknya haus akan gelar gitu ya? Kalau masih ada gue tambahin Pak. Gue lagi mau ngambil lagi sebenarnya. Oh ya? Asli sebenarnya. Jadi kemarin tahun lalu tuh 2019 sebenarnya mau ngambil pendidikan lagi. Ngambil S3 lagi untuk sports management, kebetulan di salah satu universitas negeri di Bandung lebih tepatnya. Tapi ngomong-ngomong ada satu gelar lu yang gue gak ngerti. MA itu apa ya? Magister of Art bro. Jadi gue punya MA itu jadi gini. Gue kebetulan ngambil kuliah kurang lebih, bukan kuliah tapi pendidikan ya, kurang lebih 1,5 tahun itu ada di Kuala Lumpur. Kalau di kita itu setara dengan Magister of Art. Di kitanya setara dengan MA karena S2 untuk manajemen di Indonesia sendiri untuk manajemen sport nggak terlalu banyak lah. Nah kita ngambil khusus di dalam manajemennya, di dalam soal olahraganya dari banyak bidang. Jadi gue belajar waktu itu di situ, belajar soal keuangan, soal akuntansi, soal media, soal segala sesuatu yang gimana caranya nge-boosting olahraganya sendiri. Jadi lebih kepada sepak bola. Nah sepak bolanya itu nggak cenderung sama sepak bola Indonesia, tapi ngambil contoh klub-klub yang luar yang memang udah sustainable kayak Manchester United, Chelsea, Real Madrid, how they manage dia punya bisnis gitu kan. Nah itu yang kita terapin untuk kita ngembangin sepak bola secara organisasi di Indonesia. Gitu Pak ceritanya. Makanya pantesan gue tadi ngelihat gelarnya tuh, gue sempat nyari ada kan, cuman gue rasa MA-nya bukan ya. Ternyata benar ya, ada artnya ya. Iya, Master of Art. Master of Art ya. Nah MA itu Master of Art itu memang kepada sebuah jurusan atau major yang itu general gitu loh Pak. Kalau gue punya Master of Theology kan dia general kepada teologi ya, ilmu keagamaan gitu loh di dalamnya. Berarti ilmu surgawi dan duniawi dimiliki sama orang ini gitu. Ngejalaninya kata orang kudu seimbang gitu. MTH dan MA gitu ya. Tapi doktor lu apa? Dokter gue justru kepemimpinan Kristen, teologi ya. Oh, teologi ya. Jadi gue juga lagi mau ngambil S3 gue di dalam bidang sport management. Tuh pas tuh. Jadi dokter di surgawi dan dokter di duniawi. Gila loh, Ephraim ini teman kuliah gue yang dulu sebenarnya dari zaman dulu ya. Gue takut banget gitu sama dia. Anak STM bro. Lu tahu dong, tahun 90-an STM, terus gue Cina jalan sendirian gitu. Digrogol lagi kan ya. Digrogol lagi. Anak STM ketemu di kuliah. Ternyata STM tidak begitu-begitu amat ya. Ya. Kecuali pas jadi STM-nya. Pas jadi STM-nya.
Lulus dari STM. Lu STM di elektro ya? Iya, gua teknik elektro. Dulu STM-nya namanya STM Negeri 12 Pluit. PLO, Bro, Palestina. PLO, deket banget sama itu emang musuh gua, Bro. Asli, Bang. Gua di SMA Negeri 23. Betul, TC. TC. Jadi ya ketahuan lah. Gua kadang-kadang malu gitu. Sekolah mana? TC. Wah, ajar banget. Komando. Iya. Itu yang tahu cuma angkatan-angkatan kita doang, Pak. Iya. 23. Cuman kan gua kan yang TC cupu-cupunya lah ya. Iya. Anak yang hobi tawuran tuh. Lu hobi tawuran gak sih? Ya kan biasa, Pak. Base camp-nya di dulu masih ini apa? Bang sebelum jadi Central Park tuh dulu, Bang Dewa Ruci. Dewa Ruci dulu kan. Waduh. Base camp masih di situ dulu. Lu ikut tuh, Bro? Ikut, Pak. Wow. Di dalam. Paling terakhir ini apa basis anak Tangerang tuh, basisnya Dewa Ruci dulu. Dokter Surgawi pernah tawuran loh zaman dulu, gila. Pernah dibacok, Pak. Pernah dibacok? Iya. Oh. Jadi ikut tawuran 3 minggu sebelum Eptanas dulu, masih Eptanas kita. Oke. Masih Eptanas. Sebelum itu hari Rabu, gue inget banget tuh. Hari Rabu ujiannya waktu itu lagi mau ulangan fisika kalau nggak salah. Jadi gue basis paling terakhir, teman-teman udah pada jalan nih, basis 37 Blok M. Gue paling terakhir, cuma tinggal 7. Tapi emang lu ikut tawuran nih? Ikut, Pak. Ada ininya. Emang ada passion di tawuran pada saat itu ya? Itu namanya juga anak STM, Pak. Mau nggak mau kali ya? Suka nggak suka, habis ketemunya. Lu bayangin, gue dari rumah nih, dari Tangerang ya. Nyampe Taman Anggrek dulu, zaman Taman Anggrek, Dewa Ruci ya. Udah ribut sama lu dulu. Sama lu sama Yadika tuh. Ya kan? 8 Greenfield. Betul, 8 Greenfield. Sama lu 23 begitu nyampe, ketemu 23 TC tuh dari Telkom udah nyerang. Mau nggak mau mempertahankan diri, Pak. Ya Iya. kan? Sampai Grogol ketemu 1 DKI, Pak. Iya nggak? Lewatin Pelbak dikit, Kampung Jawa 6, Bro. Kampung Jawa 7. Kan pagi dia kan, Kampung Jawa dulu tuh. Lewatin Pelbak tuh, Kampung Jawa 7 tuh, Jembatan 2, Jembatan 3. Geser sedikit, PSKD, Pak. Baru nyampe sekolah, lu bisa bayangin dong. Gue mau nggak mau suka. Mau nggak mau ya? Mau nggak mau suka. Jadi dari nyampe turun bus, udah ribut sama 23 TC, geser dikit ke Yadika, geser dikit 1 DKI. Syukur-syukur nggak ketemu Budut, Pak, pas lagi di jalan kan. Iya dong. Begitu nyampe Pelwa, ketemu Kampung Jawa, geser sedikit PSKD. Jadi panjang hari, 3 tahun sekolah, 3 tahun itu rutenya. Pulang lagi PSKD, Kampung Jawa, 1 DKI. Tergantung tuh siapa yang bakal paling Berarti terakhir. emang bukan sebenarnya itu emang karena bawaan ya. Mau nggak mau harus ngelakuin itu ya. Situasi sama kondisi. Padahal lu sendiri juga nggak akan ngelakuin itu kalau emang Nggak terdesak, Pak. nggak terdesak. Iya. Emang nama sekolahnya udah lebih viral daripada Iya. Dulu segala pun gitu. Dulu zaman kita sekolah tuh begitu masuk kita udah tahu lah nih nama sekolah udah ketahuan. Apalagi kan nama dulu gue seneng banget nih, tampang gue kan tampang terpelajar ya. Jujur aja kan. Walaupun jadi anak STEM, jadi begitu kalau digerebek polisi gitu kan, diserang segala macam gampang tak. Jadi gue cuma tinggal minggir tuh ke bahu jalan, beresin kemeja, baju masukin, berdiri kayak orang bego aja. Polisi lewat tuh, terus bilang gini, jangan di sini deh, jangan di sini deh, jangan di sini deh. Oh iya Pak, saya gue mundur teman-teman tuh. Tapi seragam lu kelihatan ya? Oh. Dari seragam kelihatan lu. Enggak dong, kan enggak. waktu itu kita nggak pakai badge, inget nggak? Oh iya. Kita nggak pakai badge, Oh, iya, ya kan? iya. Kita nggak pakai nama di sini. Iya, ya kan? iya. Kita nggak pakai. Jadi untuk bikin aman kan dulu kan. Jadi begitu minggir tuh, anak udah pada disergap segala macam. Gua bertiga sama teman masuk ke sekolah. Tiba-tiba udah di itu aja tuh, udah di lapangan pacar tuh. Wow, segala sesuatu. Oke lah. Sekarang gila kalau kita bahas STM sih nggak bakal kelar sih. Nggak bakal kelar. Tapi emang gua dulu ya makanya buat anak STM sekarang buat apa sih tawuran, ujungnya lu temenan juga bangsat. Lu lulus sekolah ujung-ujungnya lu tuh temenan. Apalagi lu di ospek bareng. Saling melindungi Saling ujung-ujungnya. jaga, betul. Jadi buat apa ya ngejaga Pride-nya hati? anak STM ada, Bro. Saling ngejaga kan waktu di kuliahan. Oh iya benar. Wah, yang dijaga anak TC. Siapa? Yang dijaga anak TC. Iya, waktu lu lagi gitu gue lagi ngumpet di sekolahan mungkin. Gila, dulu gue takut banget tuh gue masuk negeri, terus gue baru dengar tuh ada, oh ini ada anak PLO nih, ada anak apalah 8 GP lah apa. Gue kan lurus banget dulu kan. Nah, ya minoritas lah di antara lingkungan gue gitu loh. Oke lah, terus abis itu lu ngambil major ke teknik informatika. Iya. Kampus kita Institut Teknologi Indonesia kan. Yoi. Lu angkatan 2000, lulus tahun berapa? 2004.
Oh 2004 lu lulus. 2004 2005 lah ya kalau nggak salah ya. 4,5 tahun berarti ya? Pas setengah tahun. Pas Lupa dah gua. Lu pas kita wisuda kapan? Gue pokoknya wisuda terbanyak informatika waktu itu. Jadi kayak satu Yang angkatan. angkatan Icat bukan? Bukan. Oh berarti lu sama gua. Icat duluan ya 3,5 tahun ya? Iya benar. 3,5 tahun kan ya? Iya. Lu sama Gue sama yang lain. Yang barengan pokoknya. Kita kan diatur 4 tahun soalnya kan. kalau nggak salah ya gua nggak Iya. tahu nanti. Oke. Lupa lah kita ya Pak. Lu tahu sendiri gua waktu kuliah kayak gimana kan ya? Iya gue tahu sih. Jarang beredar. Jarang beredar emang. Bingung gue makanya. Lu ngambil teknik informatika, tapi gue tahu background dia. Lu anak pendeta bukan sih? Iya gua anak pendeta. Lu anak pendeta, masuk STM, Eh, ngambil informatika, sekolah teologi ya. Waktu itu udah sekolah teologi ya? Belum. Belum. Tapi gua sekolah pendeta. Oh, lu sekolah pendeta. 2004. Wah. 2003 2004. Oh, sekolah pendeta 2003 2004. 2003 ya. Jadi ibaratnya lu ST dulu baru ini ya, gelar teologi ya lu ya. Iya. Hmm. ST dulu baru. Iya, ST tuh sarjana teknik ya. Iya. Karena kita So nggak. tahu lah bro. Iya. Intinya kita sok tahu tentang So teknik. tahu ya. tentang teknik. Kenapa bukan sarjana komputer ya? Dulu kan beda. Aha. Derajatnya beda kalau kita. Iya. Eskom sama ST kayaknya lebih perayaan anak ST gitu bro. Kalau Oh, sekarang kan iya. udah jadi sarjana komputer ya. Iya. Di ST tuh lebih kayak insinyur tapi nggak mau diganti gitu ya. insinyur gak lagi ngomong diganti. Balikin ke ST biar umum. Oke, sekarang lu lulus kuliah nih, terus lu ngambil STH. Ini yang gue tahu Efraim gila lu, itu bakatnya untuk public speaking itu luar biasa sekali lu. Gue belajar banyak dari dia pada saat itu. Gue mau cerita sedikit. Waktu itu ada mata kuliah namanya interpersonal skill. Ini anak nggak pernah masuk, nggak pernah datang pada saat jam kuliah. Ujiannya udah pasti praktek dong, iya dong, praktek untuk berbicara dong. Pas ujian dia datang, paling bagus sendiri. Kecakapan antar personal dulu ya. Iya, dulu Oh, namanya iya. kecakapan antar personal. Orangnya nggak pernah masuk, tugas nggak pernah dibuat, tapi begitu ujian praktek, dosennya geleng-geleng. Gila, makanya gue tuh bingung. Lu di informatikanya malah lebih terbelakang daripada apa skill lu di public speaking gitu. Kalau Iya. gue ngelihatnya public speaking sekarang kan ya. Iya. Gitu. Gila, itu dia cuma dapat satu topik loh. Misalnya kepercayaan. Abis itu 20 menit dibabat sama dia. Gue juga lupa tuh. Lupa ya? Lupa. Tapi gue yakin yang lain gak akan pernah lupa gitu. Gila. Kita semua setiap kali ngomong harus ngelihat itu OHP zaman dulu. Oh zaman oh ya masih OHP betul. Dia nggak pakai OHP. Oke. Itu yang gue mau ngasih tahu. Dia punya latar belakang public speaking tuh yang bagus banget. Mungkin dari pendeta kali ya, dari Mungkin karena gereja latar belakang kan Pak ya. iya lu pelayanan dari Iya, zaman pelayanan sebelum sekolah mungkin. Udah, ya. Dari STM lu pelayanan. dari SMP loh. Dari SMP. Dari SMP, Pak. Tapi sekolah tawuran. Ya gitu Pak. Situasi kondisi Pak memungkinkan gitu loh Pak. Iya, benar. Jadi loh. Jadi waktu gue di Bukan karena lu musuhin banyak orang kan, tapi karena lu dimusuhin banyak orang kan sekolah lu. kagak sih bro, tuh karena memang batu melayang duluan. Lu gimana Pak? Di depan orang udah muter-muter gear tak? Iya. Sama pakai seluruh. Masa kita tiba-tiba Bapak kami yang dalam kerajaan surga kan nggak bisa. Pak. Untung Alkitab tuh ngajarin bro, kalau lu ditampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ini gue ditonjok bro, gue bales bro. Lu jadi gini. Ditonjok bebas Iya ya. dong. Sanit. Skip. Oke, balik lagi. Terus abis itu setahu gua lu lulus kuliah lu langsung jadi apa ya? Penyiar ya? Abis itu gue geser di penyiar. Sebenarnya penyiar radio itu cuma Sampingan. karena waktu itu gue penyiar radio di salah satu radio swasta. Iya, yang teriak-teriak malam-malam itu kan. Teriak-teriaknya malam-malam bener. Iya. Nama lu ganti-ganti gitu. Kagak, nama gue tuh Ray Ferdinand sebenarnya. Iya. Nama siaran, nah itu dikasih sama dulu. Iya. Karena orang tuh manggil Efraim itu rada Betul. ribet, terus Yahudi banget pak. Nggak apa-apa ya gue ngomong di Efraim. podcast orang biasa ya. Nggak apa-apa. Yahudi Bebas. banget gitu loh. Iya. Jadi ngelihatnya tuh kayak ini bener-bener nih kan itu. Ray Ferdinand Ray dulu. Ferdinand, iya. Jadi- Siaran jam 12 malam. Betul. Jam 12 malam live itu. Iya, live.
Banyak di, juga yang di radio yang agak setengah rohani setengah sekuler kali ya. Waktu itu karena gue yang bawain jadi setengah sekuler di jam 12 malam. Awalnya mah rohani banget ya. Awalnya rohani banget. Begitu setengah 12 malam, Pak. Kenapa ini jadi siarannya jadi setengah begini gitu. Terus itu selain siaran lu ngapain? Selain siaran gue waktu itu masih handling. Jadi gue sempat arrange juga. Jadi sebelum itu gue ada sempat ngajarin waktu kuliah, sempat jualan rumah, Pak. Oh iya. Ingat gak gue masih jualan rumah tuh. Jadi property agent. Property agent. Gue ngebiayain kuliah gue sebenarnya besar dari situ. Oh. Hampir 80% gue ngebiayain kuliah gue sendiri tuh dari jualan rumah waktu itu tahun 2000 sampai 2004. Iya. Terus gue juga ngelesin anak. Tapi lu sakit hati nggak waktu itu? Soal apa? Rumah yang lu jual sekarang harganya memang Dulu cuma 105 juta bro, sekarang 2,5 M, gimana ceritanya? Iya. Dia dulu masarin rumah di Gading Serpong dan dia ngomong sama gua loh. Gue inget banget di angkot waktu itu dari Muncul ke Kebonanas. Dia ngomong sama gua, udah lu ambil Gading Serpong. Itu harga masih 100 juta. Betul. Sekarang nggak dapat bro, 1,5 nggak dapat bro. Nggak dapat 1,5 60 meter kali. Sekarang dijual 32 meter persegi lu bro, 4 kali 8. Iya, oh my. Hampir iya. Itu satu setengah M itu ya? 1,5 M sekarang rata-rata harga. Gila. Memang naiknya, kayak gue ngebiayain kuliah gue gitu. Berarti lu dari properti, terus lu jadi penyiar, lu serabutan ya waktu itu kayak ya kuliah lu lulus, tapi lu nggak tekunin di situ. Iya. Gue sebenarnya mau nanya sih, lu ngapain ngambil informatika? Nah, gini bro, jadi waktu itu gue mau ngambil teknik elektro nih, anak STM. Ini gue beneran ya, gue waktu begitu UMPTN ngambil IPC pak. Ilmu pengetahuan campuran. Waktu itu kita kan masih bisa 3 tuh ya. Satunya ngambil IPA, 2 ngambil IPS kan. Gue anak STM negeri 12 teknik elektro. Pilihan pertama gue adalah kedokteran UI pak. Karena gue pengen jadi dokter bro waktu itu. Tapi gue takut sama mayat, itu aja. Jadi waktu gue masuk STM tuh, gue lulus SMP sebenarnya gue bisa masuk SMA 13 Jakarta Utara atau 778 lah istilahnya. Jadi nem gue nggak terlalu bego-bego amat lah istilahnya. Jadi waktu STM juga bukan nyombong nih, tapi waktu gue masuk gue peringkat pertama gitu, paling atas. Nah waktu gue masuk SMA, gue flashback dikit ya, gue waktu masuk SMA kok gue ngeliat anak SMA kok nggak asik gitu loh bro. Jadi sekolahnya tuh nggak ada kehidupan gitu kan, sepi, terus anak-anaknya tampangnya serius. Udah, gue mampir, gue iseng dari SMA Negeri 13 Jakarta Utara, gue mampir nih ke sekolahan abang gue lulusan STM. Gue mampir ke STM Negeri 12, gue lihat anaknya asik banget pak. Wah rame, riuh, ramah, woi apa kabar, lu mau itu segala macam. Jadi gue kayak di welcome gitu. Gue nggak mikir panjang, gue langsung aja ngambil. Berarti gue bisa ambil kesimpulan di balik keganasan anak STM di situ solidaritasnya tinggi sekali ya. Solidaritas tinggi pak. Jadi friendly gitu, ramah dan segala sesuatu. Jadi welcome banget gitu loh. Mantap gila anak STM. Udahlah solidaritas aja cukup. Nggak perlu itu bawa-bawa gear gitu. Iya memang nggak perlu. Ini ada cerita lucu nih bro. Ini kalau gue boleh share ya. Teman gue dulu pentolan di STM Negeri 12, pentolan ya. Begitu lulus, sekarang jadi kasih Satpol PP pak. Jakarta Utara, iya jadi kemarin waktu tawuran, waktu demo tuh dibilang gini, wah kurang ajar anak STM nih, gue digebukin. Gue udah nanti bilang gini, karma is coming back, karma is real bro. Oke. Jadi gue masuk informatika, waktu gue mau ngambil KIP, sebenarnya gue mau ngambil teknik elektro. Cuma waktu gue masuk di tahun 2000, ada ribut tuh teknik elektro sama teknik mesin yang bakar-bakaran WS. Iya tuh zaman dulu tuh. Ya itu kakak sepupu gua kebetulan. Oke. Kakak sepupu gua anak teknik elektro di kampus. Dia bilang jangan masuk teknik elektro. Gua nggak tahu mesti masuk apa tak. Gua nggak punya segala sesuatu. Terus teknik informatika ada spanduknya. Gua masuk aja gua ambil. Masih murah waktu itu. Iya itu dia bener. Oke. Cukup baik. Lulus informatika ke broadcast. Anda tidak percaya dengan skill Anda di informatika. Anda sarjana teknik. Gue sempat kesel sih kalau gue ke warnet tuh terus tukang warnetnya ngajarin gue bro gitu. Ngedit Word kan gue kesel banget. Oke, sekarang balik lu dari penyiar radio. Nggak lama kan itu kan ya? 4 tahun. 4 tahun ya? Sampai 2008.
di luar itu lu masih broker, masih property agent? Waktu itu di luar itu gue ngurusin sepak bola. Oh, sepak bola. Ya, gue ngelatih, Lu pelatih bola? pelatih bola. Emang Anda Dari bisa main bola? Lumayan. Gue nggak pernah lihat lu main bola soalnya di kampus. Di kampus nggak pernah. Oh gitu. Lumayan, gue posisi libero di belakang. Waduh. Jadi kalau orang tuh ngelewatin gue sekali, Wes. 2 kali lewat, 3 kali gue patahin kakinya. Sambil bawa gear. sorry to say bro, nggak bisa itu. Nah tapi bisa main bola dulu waktu masih kuliah sekolah. Sebenarnya sepak bola tuh nggak jadi gue punya passion. apa namanya, bukan olahraga gue senang dari dulu bela diri. Oke. Jadi gue dulu keluarga sebenarnya karate. Oh. Udah karate, gue kebetulan karatenya udah sampai dan paling atas bro. Jadi orang dan 1, dan 2, dan 3, dan 4, dan 5, dan 6, dan 7. Gue udah lebih dari dan 7. Gue kalau berantem dan kawan-kawan itu gue dan paling atas memang. Nggak sih, gue nggak ngenekonin. Jadi gue sebenarnya seneng sama bela diri. Cuma waktu tahun 2000 tuh anak di kampung gue, di belakang rumah gue itu ada Jaro Cup. Jaro itu tuan tanah pak. Oke. Jadi pengen anak-anaknya maju. Anak-anaknya bilang, gue di rumah dipanggil Ibrahim bro. Ibrahim. Iya, nama gue dipanggil Ibrahim di rumah, rumah nyokap ya. Di rumah nyokap tuh dipanggil Ibrahim di kampung Cijengir. Nah gue ngelatih tuh anak-anak kecil dulu. Mulai dari situlah jiwa gue memang lebih ke arah ya, gue coba ngebangun komunitas gue lah. Akhirnya Efraim sama Ibrahim tuh bertolak belakang loh. ya gue kan tetap aja, orang nggak bisa nyebut Efraim soalnya. Jadi orang tuh nyebutnya Ibrahim. Oh gitu. Ibrahim gitu kan. Jadi Ibrahim lah nama gue. Jadi gue di rumah nyokap sampai hari ini dipanggil kakak Ibrahim. Jadi kalau nanya tuh ada tukang ojek gitu ya, supir angkot yang mungkin usia-usianya usia middle gitu ya. Mungkin pernah latihan bola sama gue dulu. Di klub bola gue. Nah, gue ngelatih bola lama lah. Memang skill bola gue pas-pasan, tapi memang ya ngelatih lumayan. Lumayan. Untung lu pakai nama Ibrahim. Kalau pakai kalau lu pakai yang satunya, mungkin nggak lama karir lu di bola. Tapi enggak lah. Oh berarti lu sebelum pas siaran lu ada part time juga di PSSI? Enggak, belum. Di PSSI Kabupaten itu non profit bro. Oh sorry. Lu ada mulai karir di bola ya? Iyalah. Dari situlah lu cikal bakal lu masuk di PSSI ya? Iya, cikal bakal untuk orang rekrut gua di PSSI itu memang perjalanannya sangat-sangat menarik lah. Jadi 2004 sampai 2008 gua tuh waktu ngelatih bola tukang berantem pak. Jadi kalau wasit ngerjain gua suka ngejar-ngejar wasit di lapangan. Asli nih. Gila, asli. Bakat remajanya muncul lagi. Iya, gua nggak seneng tak dicurangin kan. Jadi gua ajakin ribut sama gua ributin. Anak-anak gua juga kan anak-anak SMA tuh, gua ributin wasit. Nah, itu pengurus PSSI Kabupaten Tangerang ngeliatin gua nih bocah nih berantem mulu. Udah jadiin pengurus gitu ceritanya. Udah lu disuruh duduk gua itu. Dulu belum jadi bupati. Waktu itu pengurus PSSI masih nyari-nyari orang kali ya? Itu di tingkat kabupaten ya. Oh, lu tingkat kabupaten. Di kabupaten dulu nih, 2004 di kabupaten. Gue tukang berantem lah. Pokoknya di setiap pertandingan gue bagus, tim gue bagus, tapi gue sering dikerjain lah. Gitu. Jadi istilah kata dikerjain wasit gue juga pernah ngalamin. Oke, karena marah-marah lu akhirnya ditarik 2004. Tarik 2004 di PSSI. Di PSSI Kabupaten sampai 2008. 2008 ditarik ke PSSI Provinsi sampai 2009. Nah 2009 itu gue bawa tim. Tahun 2009-2010 gue bawa tim PON. Waktu itu futsal mulai berkembang. Akhirnya, 2010 ya. Iya, akhirnya futsal itu gue mulai nanganin futsal. Nah, di 2008 gue bikin namanya Badan Futsal Daerah. Kayak asosiasi futsalnya di tingkat provinsi. Gue ketua Badan Futsal Daerah. Bawa main PON bro ke kualifikasi PON di Kalimantan Selatan. Sampai di Kalimantan Selatan kualifikasi PON, udah tuh gue kalah kebetulan. Tapi tersiar kabar waktu gue pulang, gue kayak ngejual permainan gitu loh. Karena lawan terakhir gue sama PSSI, tim Prapon Jawa Barat, tim futsal Jawa Barat. Begitu gue pulang, ada banyak kabar bahwa tim futsal Provinsi Banten itu kayak ngasih menang tim futsal Jawa Barat gitu. Gue marah dong, gue telepon tuh semua yang bertanggung jawab.
Maklum, masih darah muda, masih muda Pak. Masih muda. Gua marah-marah lah, gue maki-maki lah segala macam. Gue telepon lah ketua PSSI Provinsi Jawa Barat. Beradu argumen tak di telepon tak. Bukan beradu argumen lagi, maki-makian tak di telepon tak. Wah, dipanggil lah gue ke PSSI Pusat tahun 2010. Kesini lu, kata dia gitu. Lu ngejelek-jelekin saya nih segala macam. Enggak, saya bilang bukan saya ngejelekin bapak yang ngejelekin saya kan gitu. Oke, lu dipanggil. Panggil. Waktu itu pas kepengurusan PSSI baru ganti. Berganti. Duduklah gua, itu ada begitu banyak wartawan. Gua duduk di ruangan ketua umum. Gua duduk, terus ada bapak-bapak nih di samping gua nih. Dia lagi ngobrol sama wartawan. Begitu wartawan selesai, dia ngajak ngobrol gua setengah jam. Kita terlibat pembicaraan percakapan yang sangat hangat lah. Sangat luar biasa. Dia tanya kenapa, wah gua cerita banyak hal. Udah, endingnya dia tanya, kamu nungguin siapa? Saya nungguin Pak ini, gue sebut aja namanya karena beliau sangat baik sama gue sangat respect, namanya Pak Tony Aprilani. Dia tanya nungguin siapa? Saya nungguin Pak Tony, Pak. Loh, kenapa kamu nungguin Pak Tony? Saya bilang iya, saya ada janjian sama Pak Tony. Terus dia bilang, oh kamu yang dari Banten ya? Iya Pak, saya Efraim. Loh, saya Pak Tony. Ini ternyata nih setengah jam gue ngobrol hangat sama dia, ceria sama dia. Ini gua yang berantem sama dia telepon maki-makian gitu loh. Terus dia bilang, nih nggak ada orang nih berani kayak gini sama saya, istilah kata. Karena sudah mulai percakapan baik ya. Iya, percakapan baik, jadi ujungnya nggak jadi berantem loh. Nggak jadi berantem, justru dia bilang, mau nggak nanganin futsal nasional, katanya. Wow, malah ditawarin. Iya, dia bilang, karena nggak ada orang yang kayak gini, kayak kamu nih, ke saya nih. Udah, kamu mau nggak tawarin, saya suruh pegang futsal nasional. Dari situlah gue jadi sekjen Badan Futsal Nasional. Dari tahun 2010 sampai tahun 2014. Iya, lu megang berarti futsal dulu ya sebelum PSSI. Masuk ke sepak bola lapangan besar, gue dipegang untuk futsal nasional. Futsal tuh di bawah PSSI bukan sih? Di bawah PSSI bro, badan di bawah PSSI. Jadi waktu tahun itu ada 3 badan di bawah PSSI. Ada Badan Liga Indonesia, Badan Liga Amatir Indonesia, dan Badan Futsal Nasional. Jadi ada 3 badan independen di bawah PSSI. Untuk nanganin. Yang Liga Amatir nanganin klub amatir, yaitu Liga Divisi 3 waktu itu, Divisi 3. Jadi dulu itu masih ada Divisi 1, Divisi 2, Divisi 3, divisi utama baru Super. Nah, Divisi utama sama Super dipegang Badan Liga Indonesia BLI atau PT Liga Indonesia, terus di bawahnya baru Badan Liga Amatir. Nah, kita Badan Futsal Nasional khusus nanganin futsal. Nah, akhirnya gue fokus, gue lebih memilih. Waktu itu gue ngambil lisensi kepelatihan sepak bola gue tahun 2008 sampai 2010, gue tuh jadi asisten direktur teknik tim nasional Indonesia, namanya Pak Sultan Harhara. Jadi sebelum gue ke futsal, gue punya di sepak bola duluan. Jadi orang lebih kenal gue dulu, gue asistennya Om Sultan dulu. Jadi ada nama pelatih lawas ya, pelatih angkatan senior namanya Om Sultan Harhara. Dia waktu jadi direktur teknik tim nasional, gue asisten beliau. Gitu, 2 tahun. Berarti kalau gue tarik mundur ya, lu dari penyiar radio, terus lu ibaratnya kayak ngurusin PSSI di kabupaten. Iya. Akhirnya lu serius bener-bener fokus di PSSI. Gitu ya. Nah, makanya gue kaget kan. Gue berapa tahun nggak dengar kabar lu setelah kita lulus kan. Iya. Terus tiba-tiba lu di mana Im? PSSI. Kok jadi PSSI nih anak. Gue pengennya tuh dulu tuh lu jadi pendeta. Pendeta kan iya Pak, itu panggilan, itu bukan profesi. Bukan profesi ya. Bukan profesi, itu panggilan. Gue ibaratnya kalau dunia MC lah, public speaking lah mestinya kan. Karena ini orang gila banget sih. Kalau lu bisa ngajar online, Im, menurut gua lu tuh bisa banget gitu. Cuman mungkin bakat beda ya sama ilmu ya. Mungkin ya. Iya, karena kan lu bisa mungkin tapi lu nggak tahu ilmunya kan. Ya bisa jadi sih. Iya. Baik, lu di PSSI ini, lu jadi apa? 2010 sampai 2014, gua sekjen Badan Futsal Nasional. Sekjen Badan Futsal Nasional. Iya. Terus dari situ lu naik pangkat lagi? Nah, 2014 itu gue ditarik ke PSSI untuk nanganin departemen teknik. Jadi waktu 4 tahun ini gue ngembangin futsal dalam hal kepelatihan, Pak. Kepelatihan gue kembangin, dulu belum ada pelatih berlisensi. Gue bikin lisensi futsal pertama. Jadi 2012 gue bikin lisensi futsal pertama di Indonesia. Kemudian 2014 gue jadi instruktur futsal pertama gitu. Instruktur pelatih futsal. Instruktur pelatih futsal. Iya, jadi pelatih futsal itu di Indonesia kalau mau ngambil lisensi gue yang ngajar atau ngambilnya sama gue. Gila. Nah, 2014 gue ditarik ke PSSI untuk nanganin departemen teknik.
Karena waktu itu gue berhasil di futsal lah. Artinya gue benar-benar berhasil di futsal. Futsal jadi terangkat waktu itu ya? Iya, nah gue jadi Football Development Officer namanya. Oh, oke. Jadi Football Development Officer dari 2014 sampai 2015. Nah, 2014-2015 gue membangun sekarang ada namanya Departemen Kepelatihan. Dulu nggak ada. Namanya Coaching Education Department, itu gue yang rintis tahun 2014 di PSSI. Nah, waktu itu 2015 gue punya direkturnya dari luar, dari Singapura, namanya Mrs. Narayanan Airi Sivaji. Oke. Dia Coaching Education Director. 2015 kita di bench FIFA. Kalau masih ingat, itu karena dualisme. AFC, bukan? Kan dualisme ya? Iya, Iya, PSSI iya. gara-gara berantem sama Kemenpora waktu itu kita di bench tuh sama FIFA, intervensi pemerintah 1,5 tahun. Direkturnya mundur, gua taking over. Jadi manajer coaching education. Gua nggak bisa nyebut gua jadi direktur kepelatihan ketika itu. Walaupun waktu itu di bawah dia, jadi di bawah coaching education director, gua udah jadi coaching education manager. Jadi football development officer, kemudian gua jadi manajer kepelatihan, coaching education manager sampai di tahun 2016 akhir. Nah, 2016 bulan Oktober Pak Edi Rahmayadi menjadi ketua PSSI. Kemudian gue diminta waktu itu untuk menjadi direktur kompetisi, nanganin kompetisi di PSSI. Tahun 2016 akhir sampai dengan 2017 akhir. Jadi hampir lebih dari satu musim. itu belum rame-rame ini ya, belum rame-rame waktu itu masalah Mata Najwa itu ya, yang PSSI Setelah itu. itu. Setelah ya. Itu. Pokoknya musim liga pertama kompetisi dimulai itu gua jadi direktur kompetisi setelah di bench FIFA. Jadi setelah di bench FIFA itu ada Torabika dulu, ada Torabika Soccer Championship TSC, kemudian balik lagi ke kompetisi resmi PSSI. Nah, di situ gue mulai direktur kompetisi. Gue mau nanya sebenarnya, waktu itu gue agak kehilangan berita sih. Kan lu di bench FIFA kan? Iya. Waktu itu penyelesaiannya gimana sih akhirnya dualisme itu? Oh enggak, karena waktu itu pemerintah udah agree dengan PSSI untuk mengembalikan lah. Terjadi rekonsiliasi. Antara kementerian ada pemerintah. 2 liga kan kalau nggak salah waktu itu. Ya waktu itu ada 2 liga. Gue kalau bahas bola sama dia, bahas PSSI sama dia bakal panjang. Jadi bisa konten panjang bro, konten banyak gitu. Bisa banyak konten. Direktur kompetisi loh. Ya, jadi dari Football Development Officer, kemudian jadi manajer kepelatihan di PSSI 2015-2016, kemudian jadi direktur kompetisi 2017. 2018 jadi punya bidang lain Pak. Waktu itu gue diminta untuk nanganin departemen pengembangan. Direktur pengembangan tuh ngapain sih? Pengembangan banyak, ada pengembangan pelatih, pemain, wasit. Ini all yang bicara tentang human resources, sumber daya manusia itu invest dengan development gitu Pak. Gue tarik dulu ke belakang. Lu direktur pengembangan 2018. Nih supaya yang lain ngerti nih. 2016 tadi lu berarti kan direktur kompetisi. Berarti mengatur kompetisi ya? Mengatur kompetisi. Kompetisi. Jadi lu bikin liga, yang bikin liga itu ya? Regulasi untuk liganya sendiri datang dari departemen kompetisi. Tapi pelaksanaan liganya itu kita serahkan kepada pihak ketiga. Nah, sebelum dari direktur kompetisi tadi manajer kepelatihan. Manajer pelatihan. Oke, berarti lu yang iniin pelatih lah ya. Dulu gue bikin konsep tentang kursus kepelatihan. Jadi 2014 sempat gue bikin konsep mengenai coaching education, edukasi kepelatihan 2014 sampai 2016 nih 2 tahun. Gue bikin konsepnya gimana lisensi berjenjang, gimana lisensi kepelatihan. Jadi hampir ketika direktur kepelatihannya mundur, sebenarnya banyak orang bilang direktur kepelatihan gue, tapi gue juga nggak bisa ngambil dalam tanda kutip semerta-merta hal seperti itu. Gue selalu bilang karena manajer kepelatihannya memang gue, manajer coaching educationnya memang jabatan formalnya itu, ya gue nanganin semuanya gitu loh. Gue baca resume lu ya, lu kan berarti kan menangani pelatih kan ya? Pelatih. Menangani pelatih, berarti lu melatih pelatih ya? Gue waktu itu udah jadi instruktur pelatih. Betul. Instruktur, gila loh. Pelatih dilatih sama dia. Di atasnya pemain kan pelatih ya. Ini di atasnya pelatih lagi. Ya. Gila. Pelatih harus dilatih juga. Iya bro, mesti ngambil. Padahal dia sudah pelatih. Iya. Karena kan orang cuma bisa pelatih otodidak nih. Padahal pelatih itu punya konsep. Dia punya metodologi kan gitu. Lu menyeragamkan ininya pelatih. Betul, metodologi kepelatihan di Indonesia waktu itu 2014-2016. Ini mah kalau gua nggak ini ya, kan jejak digital nggak bisa dibohongin kan. Jadi kalau di Google Efraim Ferdinand Coaching Education, orang bakal bisa lihat, oh ya bener dia itu di bener lah istilah kata di PSSI admitted, kemudian acknowledge bahwa
Dia benar-benar megang edukasi kepelatihan. Berarti dulu kayak pelatih-pelatih dari luar. Dulu zamannya siapa? Riddle ya? Ya Alfred Riedel waktu 2010 gue masih asisten dirtek. Jadi waktu dia SEA Games tuh yang bikin match analysis, analisa pertandingan lawan Myanmar, Thailand gue yang bikin bro. Masih gitu. ada di komputer sampai sekarang. Lu menganalisa pertandingan Oh iya, sendiri? analisa pertandingan lawan tuh analisa timnya Malaysia, analisa timnya Thailand, analisa timnya Myanmar, timnya Vietnam gue yang bikin. Terus gue kasih ke dia sebagai bahan untuk dia menganalisa tim lawan. Oh, jadi pelatih pun butuh bahan untuk menganalisa tim lawan. Iya, Itu lo yang bikin. Gue yang buat, gue yang analisis. Jadi lumayan keren kan itu. Terus berarti prestasi terbesar lu tuh ketika PSSI apa? Enggak sih Pak, karena gue lebih banyak di belakang layar kan ya. Lebihnya gue bikin. Kalau dibilang the achievement yang gue buat adalah gue bikin departemen kepelatihan PSSI, coaching education department itu sustain di tahun 2014. Mau nggak mau, suka nggak suka, gue boleh dan juga orang kayaknya bisa bilang bahwa gue berhak untuk ngomong bahwa gue ngebidanin itu lahir. Akhirnya muncullah pelatih-pelatih pro. Zaman sekarang tuh ada lisensi pelatih pro tuh kemarin tuh yang Dadang Nur Zaman lah segala macam yang lisensi pro itu semua berawal 2014 sama gue Pak. Jadi dulu waktu awal-awal mula tuh berjibakunya mereka tahu dengan jelas sampai terjadi lisensi pro. Kemudian di kompetisi apa yang gue buat adalah perhitungan tentang Liga 3. Jadi waktu itu muncullah Liga 3 di zaman saya. Jadi dulu ada presentasi untuk setiap provinsi untuk bisa mengirimkan klub ke Liga 3. Nah gue bikin perhitungannya, skemanya. Jadi orang nggak bisa tiba-tiba Jakarta kirim 4, nggak bisa. Ada hitungannya bro. Apa yang dia harus dibilang, koefisiennya seperti apa, presentasinya seperti apa. Oke lah. Gitu. Gila sih. Baru terakhir 2019 gue jadi direktur perwasitan. Wasit. Direktur pelatih. Melatih pelatih. Manajer pelatih. Kemudian direktur kompetisi. Direktur pengembangan. Lu ngajuin jadi ketua PSSI aja. Sebenarnya besok kalau ada seleksi untuk sekjen PSSI bakal ambil Pak. Oh gitu? Ya. Waduh. Tapi PSSI itu yang voting siapa ya? Kalau PSSI ketua umumnya dipilih oleh member. Tapi sekretaris jenderalnya itu adalah professional job Pak. Itu professional job yang diambil sama orang. Dipilih sama member berarti klub-klub ya? Sama klub, sama asosiasi PSSI provinsi, Asprof. Oh, berarti bukan pemerintah ya? Bukan yang bernama pemerintah ya? Gila loh. Orang gede PSSI datang ke tempat gue, podcast orang biasa loh. Gila, gue masih pantas gak nih pakai nama podcast orang biasa nih. Nah sekarang gue mau ngebahas lebih ke karir lu di dunia surgawi nih. Dunia rohani. Iya. Iya kan. Lu kan dari pendeta nih. Pendeta 2004. Udah pendeta lu? Udah pendeta 2004. Pendeta muda atau pendeta? Iya, pendeta muda. Gelar udah belum STH kan? Waktu itu kalau pendeta di GBI ngambil sekolahnya dulu, ngambil diklat pendetanya. Waktu itu. Jadi ngambil diklat pendeta. Kemudian gua ngambil teologianya, master teologianya tahun 2012. Kemudian lanjut sampai doktoral di teologi. Tapi pendetanya jadi pendeta pembantu sebenarnya gue dari tahun 2004. Lu dokter kan? Setahu gue dokter kan lu harus menemukan sesuatu nggak sih? Jadi kebetulan gue doktoral gue itu adalah kepemimpinan Kristen. Dan gue ngebuat sebuah metode gaya kepemimpinan yang gue adopsi dari gaya kepemimpinan Alkitab masuk di dalam gaya kepemimpinan di dalam dunia organisasi. Apa itu gaya kepemimpinannya? Adalah gaya kepemimpinan Musa. Waktu Musa mendelegasikan kepemimpinannya ke tingkat paling bawah, kan keren. Orang ini ya paling berani dulu waktu kuliah lo. Dosen agama gue tuh profesor. Dihabisin lo sama dia. Tapi sekarang dia ngambil gelar yang sama dosen agama gue. Nggak gini. Waktu itu kita perlu sebutin nggak yang dia bilang nikah beda agama itu nggak apa-apa. Gue tentang itu ya di kampus ya. Gila loh. Dihajar habis-habisan dosen gue. Tapi hebatnya dia dapat A loh. Nggak tahu tuh sakit hati, tapi kayaknya terima lah. Paling belakang kan kita ada rekonsiliasi kan, gue mau ucapin selamat Natal lawan dia. Gila. Iya. Iya makanya. Tapi setahu gue STH emang agak bertolak belakang bener ya sebenarnya. Karena mereka orang teologi kan namanya theologic bro. Jadi menganalisa Tuhan menurut dengan pengetahuan. Jadi kepercayaan itu boleh. Maksudnya kita percaya nih.
Ini kalau gue sering bilang sama anak mahasiswa, sering bilang gini, di dalam hal ketuhanan mesti dimulai dengan iman, baru pengetahuan. Nggak boleh pengetahuan dulu kemudian iman. Karena kalau pengetahuan dulu dengan iman, nanti imannya nggak jadi percaya. Oke. Kita percaya bahwa Tuhan sanggup menyembuhkan, ada mujizat. Loh, pengetahuannya gimana? Ada banyak cara Tuhan nyembuhin, lewat dokter, lewat obat, lewat kemoterapi. Tapi kita beriman bahwa dia punya segala kuasa gitu loh. Oke. Jangan mulai dulu dari pengetahuan. Kalau dari mulai pengetahuan, pada endingnya kita akan bilang, ya pengetahuan bilang gini gitu Iya, loh. pengetahuan jadi di atas iman ya. Iya. MTH apalagi ya? MTH lebih fokusnya ke lebih kemana ya? Jadi kalau STH itu benar-benar memang punya pengetahuan dasar mengenai ngambil dasarnya lah Pak. Kalau ngambil MTH itu ngambil spesifik. Jadi spesifik waktu itu gue ngambilnya adalah gue punya tesis adalah bicara adalah penanganan masalah sosial, isu sosial anak muda. Gue punya latar belakang anak STM, gue punya latar belakang kenakalan remaja. Gue angkatlah bagaimana nanganin isu kenakalan remaja lewat pendekatan agama. Pendekatan agamanya itu waktu itu gue angkat gini, gimana caranya nih? Gituin narkoba lah, free sex lah, tawuran lah, tapi lewat pendekatan agama. Bukan hanya sekedar pendekatan agama Kristen, tapi pendekatan agama yang lain. Contoh misalnya, contoh nih, orang anak di sebuah, ini gue terapin ya. Jadi gue terapin, gue kan jadi penyuluh narkoba juga. Lu masih ingat gak? Gue dapat penghargaan BNN tahun 2007, penyuluhan terbanyak dalam sepanjang 1 tahun. 250.000 anak Pak. Gue nyuluh narkoba nih. Tahun 2007. Nah gue tuh pakai pendekatan bahwa kenakalan remaja ini bisa ditekan ketika mereka punya iman yang kuat. Jadi punya dasar iman yang kuat. Contoh misalnya, ada di dalam sebuah lingkungan anaknya nggak mau ngaji, nggak bisa diajak ngaji nih. Apa yang mesti dilakukan? Anaknya nggak mau ngaji, ya pengajian datang ke rumahnya. Nah itu kan sistem komsel kalau di gereja. Bener dong. Kalau kita kan bikin persekutuan doa di rumahnya. Kalau dia memang, jadi gue terapin itu. Jadi waktu gue tesis nih, penguji gue bilang, lu kayaknya lebih pantas punya gelar Master of Sociology daripada Magister of Theologia. Dia bilang gitu. Kenapa? Karena lu lebih ngarah, lu lebih konten, lu lebih besar ke penelitian sosiologi daripada penelitian teologianya. Karena gue ngambil isu sosial yang gue bawa di dalam pendekatan secara kekristenan. Jadi di dalam master kita lebih spesifik, lebih ke arah kita ngambil. Sama lah di dalam kita, misalnya lu ngambil Master of Engineering atau MT juga kan lebih lebih spesifik. Doktornya lebih spesifik lagi. Doktornya justru lebih spesifik lagi. Gue ngambilnya kepemimpinan Kristen. Gila kita. Sekelumit lah itu apa? Sekelumit. Kita nggak kerasa tuh panjang banget ya. Kita ngomong. Tapi gue terus terang, gue udah nyiapin pertanyaan sama lo. Apa? Buat di terakhir mungkin ya. Ini sebenarnya gue masih belum puas nih ngomong sama lo. Cuman kayaknya kita akan bahas banyak nih. Efraim akan jadi tamu gue lebih banyak. Cuman katanya lu mau ke ini ya, mau ke Manado ya? Mau ke Medan. Mau ke Medan. Ya, tapi tenang aja Pak. Untuk lu every time is available, bro. Wus, gila, podcast orang biasa. Nggak gini. Gua ada satu keresahan sama lo. Kenapa? Lu jago di public speaking yang tadi gue bilang. Ya. Lu jago di kepelatihan, instruktur, ibaratnya lu ngomong di depan publik udah oke lah. Ya. Lu bilang sama gue mau jualan sayur di Medan. Bukan di Medan, di sini di sini. Mau jualan sayur. Iya, lu mau jualan sayur. What the fuck, man? Gila, pendeta. Dokter, jualan sayur loh. Gini, di dalam kehidupan, lu kan gini, di dalam kita punya passion sama kita punya kebutuhan. Iya dong, kita mesti tahu ada yang mesti sustain gitu loh. Mesti ada safety net kan yang kita mesti bikin dong. Betul dong. Gua di dalam kepelatihan, gue direktur teknik timnas futsal 4 tahun. 2004 sampai 2014 sampai 2018. Safety net gue waktu gue ngelatih adalah gue punya karir di PSSI. Ada orang tanya, bro, lu nggak ngelatih klub bro? Gaji gue di PSSI lebih besar Pak. Ujung-ujungnya itu ya? Iya dong. Ya kan? Nah, segala macam yang gue mau buat, gue mesti punya safety net. Kita bekerja lu orang profesional, gue juga orang profesional. Gue juga dalam pekerjaan, lu juga dalam karir pekerjaan. Berarti lu mundur dari PSSI tahun 2020 ya? 2020. Mundur atau dimundurkan? Ini
udah masuk berita sebenarnya bulan Juni tanggal 5 ya, tanggal 5 tanggal 6. Cuman karena lu orang biasa mungkin tidak terlalu terekspos ya. Waktu itu masuk Kompas TV tuh 8 pejabat PSSI diberhentikan. Namanya paling bawah ada Efraim Ferdinand, Direktur Perwasitan. Diberhentiin, nanti kita bahas. Satu saat nanti. Kalau Ya. sempat kita akan bahas ini. Cuma gua agak ngeri sih ngebahasnya. Oke. Nah, gue pengen bikin usaha sayur karena gini, di agro ya, di hal yang sayur ini jadi safety net Pak. Karena gue juga ini lu bikin podcast, it is your desire. Gue tahu udah lama banget nih orang yang satu di depan gue nih heboh dari sejak gue jadi penyiar. Gue juga pengen jadi penyiar bro gitu. Gua sampai bikin menyiar jadi-jadian. Penyiar jadi, nah, karena gue tahu itu adalah sesuatu yang lu pengen, Pengen, tapi bukan jalannya ke sana. ya bukannya, but you've done this thing bro. Iya, benar. Dan gue yakin dan percaya, ya gue juga doain Tuhan bakal bikin ini sustainable dan jadi berkat bagi banyak orang gitu loh. Haleluya. Di tengah-tengah kan punya doa nggak apa-apa ya. Nah, sayur Oke, lu jualan sayur. Lu mau ngapain, singkat ya? Lu mau ngapain? singkat. Jadi gue pengen jualan sayur memang, karena sayur itu gue ngambil dari petani, kemudian gue jual di pasar induk. Oh gitu. Ya, yang kedua visi gue besar adalah gue pengen buka koperasi untuk petani. Oke, Petani oke, sayur. oke. Jadi kalau nanti Tuhan berkati gue Aha. berlimpah-limpah gitu ya, gue punya rencana bikin koperasi petani. Oh iya. Di Kita harus mention Menteri Koperasi berarti ya. ya, Enggak. Karena kan emang lu di PSSI juga udah terbukti kan nih, maksud gua. ya. Dana jutaan dolar masuk ke elu, Ya. nggak ada satupun yang Gak ada yang gue selewengin bro. nggak ada yang lu selewengin. Ya. Gue tahu dia banget lah. Gue yakin sih kalau lu tekunin itu, lu bakal disupport sih, yakin gue Ya, lah. gue sih. Cuman masalah lu beruntung atau enggak, Ya. gitu. Ngebangunnya sih tak, nanti pelan-pelan sih tak lewat jualan. Oke. Lu bikin koperasi untuk petani. Iya. Berarti- Visinya ke depan ya mungkin. Berarti 2 tahun, PSSI 3 udah tahun. lewat nih? Enggak, ini sebenarnya lagi nunggu. Konsolidasi kali ya? Bukan. Jadi di PSSI gue terakhir gue dipercaya juga jadi FIFA Forward Manager. FIFA Forward Manager di Indonesia. Sebenarnya gue apply ke FIFA sama KFC juga. Jadi gue lagi apply ke FIFA sama KFC juga untuk karir gue. Gue punya visi juga untuk orang Indonesia. Karena nggak ada bro orang Indonesia di FIFA. Jadi gue pengen banget. Untuk punya visi tuh jadi orang pertama Indonesia yang kerja di FIFA gitu. Pertanyaan terakhir gue, Im. Tadi gue udah nyiapin pertanyaan. Ya. Jadi kalau orang yang kesini agak-agak gelarnya pendeta, rohani, gue punya pertanyaan sulit sebenarnya. Apa? Ini agak nyeleweng dari tadi. Boleh. Ini lebih ke keagamaan. Menurut pandangan lu, gue mau tahu. Akhir zaman udah deket loh. Melihat ya pertanda-tanda. Iya. Ada pandemi, ada vaksin, Iya. cryptocurrency. Iya. Lu paham cryptocurrency? Iya, I know it. Lu tahu kan? Iya. Ini sering gua tonton dulu di film-film akhir zaman. Iya. Kalau misalnya di Kristen ya, Iya. di film-film akhir zaman ini penyatuan mata uang, Iya. adanya sesuatu yang ditempelkan di tubuh kita, Iya. secara kita tidak bisa melawan. Iya. Gue mau nanya, lu dokter, menurut tanggapan lu gimana keadaan saat ini? Ini untuk yang nonton ya. Sebenarnya gue aneh nih, ini anak jatuh bangun dalam kerohanian. Gue tahu banget dari sejak dia zaman kuliah. Terus, ini gue mau kasih tahu sesuatu yang mungkin orang nggak pernah tahu soal Adri Tirta itu ya. Dia tuh orang yang pernah sempat nggak percaya Tuhan, tapi at the end itu dia kembali sama Tuhan. Kerohaniannya dia mesti sekali-sekali dibedah kehidupan rohaninya karena dia tuh jadi berkat buat banyak orang. Jangan hiperbola lah Anda. Karena gue ngeliat betul-betul dia how he back. Enggak. Gue selalu berawal dari keras. Gue gini. Gue sebenarnya bukan nggak percaya sama Tuhan. Ya, I know. Gue dari kecil kritis. Dari kecil kritis. Iya. Gue punya agama turunan Kristen. Iya. Dari orang tua. Mulai gede, gue mulai mempertanyakan apakah yang gue anut ini benar. Betul. Benar kan? Sementara orang-orang berkepercayaan beda. Banyak lah. Iya. Banyak lah pertanyaan gue dari zaman dulu. Iya. Misalnya, wah banyak lah. Nggak perlu kita bahas. Kita bahas ntar 1 segmen. Ini gue jadi ngebahas lu deh. Iya. Gue nggak tahu nih kamera masih aman kan? Oke. Lain kali ya. Nggak lain kali. Gue cek dulu ya. Oke, balik lagi ke akhir zaman. Akhir zaman. Nah, lu ngelihat ini keresahan gue soalnya. Gini, kalau kita ngelihat bahwa tanda-tandanya udah jelas.
tambah lama udah tambah dekat. Ini dari sisi kita pengetahuan Kristen ya atau Alkitabiah. Akhir zaman udah dekat belum? Kalau bagi gue udah sangat. Ini bukan cuma cryptocurrency, di mana penyatuan mata uang. Bagaimana orang udah nggak bisa resist. Belum, belum penyatuan mata uang ini. Cuma terlihat sepertinya akan ke arah sana. Mengalir ke arah sana gitu. Sekarang perekonomian kita udah nggak tahu apapun yang terjadi, apakah dipegang satu orang atau dipegang sekelompok orang dan segala sesuatu. Kemudian tadi tanya, manusia udah nggak bisa resist nih untuk apapun yang ditanam di dalam tubuh karena itu ada dampak di dalam kesehatannya sendiri. Kalau ngeliat dari sisi Alkitab, tanda-tanda ini sedang digenapi hari-hari ini. Belum lagi pertikaian Timur Tengah yang semakin menjadi. Bencana alam yang semakin nggak pernah selesai. Nah, mengarah ke sana iya tak. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kita udah denger ini puluhan tahun lah. Dari kita masih sekolah minggu, selalu bicara tentang akhir zaman. Tapi tidak senyata hari-hari inilah. Artinya dulu tahun 80-an, 86 kita sekolah minggu atau 87 ada 90-an sekolah minggu, ama sekarang punya keadaan udah jauh lebih nyata lah, jauh lebih terlihat. Jadi kalau tanya akhir zaman udah deket apa belum, udah semakin nyata lah tanda-tandanya. Udah semakin nyata ya. Tapi lu belum bisa mengambil kesimpulan cryptocurrency itu adalah tanda yang sering kita tonton dulu lah ya, sering saya. Gini, tanda paling besar adalah pembangunan bait suci sebenarnya. Nanti kalau bait Allah itu peletakan batu pertamanya sudah terjadi, bahwa apa yang Alkitab sampaikan itu udah tergenapi. Oke, ini maaf ya, ini kita ngomong dari segi kekristenan ya, nggak apa-apa dong, masalah dong. Kita bukan berarti tidak mengindahkan yang lain. Kita tidak membenarkan yang lain, tapi kita ngomong dari segi kekristenan. Jadi dari pembangunan bait suci ya. Bait Allah. Bait Allah ya. Yang di Yerusalem. Itu belum ada ya? Belum muncul. Kalau itu udah muncul, baik di manapun, I think ini bukan cuma dari sisi Kristen, tapi dari semua agama melihat bahwa ini sudah mulai di dalam, mau sebutlah apa, dunia kiamat lah, kita nyebutnya akhir zaman, orang lain nyebutnya kiamat, udah dihitung dari suku Maya lah, suku Inka lah, nggak tahu ada suku Baduy punya perhitungan lain atau enggak, tapi orang semua udah setuju bahwa kiamat udah tambah lama tambah dekat, es udah sangat mencair, fenomena alam udah sangat berubah, mau nggak mau, suka nggak suka, tadi kita nggak bisa resist. Tadi masalah akhir zaman. Gue mau nanya satu lagi ke lu. Pertanyaan sulit untuk seorang pendeta. Tuhan Yesus agamanya apa, bro? Ini pertanyaan menarik nih. Tapi gue jawab ya singkat. Kalau dibilang agama itu ada di dalam pengetahuan dunia modern. Artinya agama itu dibentuk di dalam tatanan kehidupan modern. Kalau dulu belum ada namanya agama. Orang believe in something, kepercayaan akan sesuatu. Nah, Yesus itu percaya apa? Yesus itu percaya mengenai Yahweh itu sendiri atau Jehovah itu sendiri. Kalau ditanya agamanya apa, kalau bagi kita zaman sekarang agamanya adalah Yahudi. Berarti Yesus percaya dong tentang Yahudi. Iya, karena dia mengikuti segala sesuatu yang orang Yahudi dan hukum Taurat tetapkan. Oleh sebab itu, Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk menggenapi. Karena dia menggenapi seluruh hukum Taurat. Gitu loh. Gila, ini pertanyaan sulit loh. Dijawab dengan mudah loh. Kayaknya agak salah gue nanya ini ke seorang dokter. Nah, karena banyak orang juga bertanya demikian kan. Wah, ini agamanya apa dan apakah kalau Yesus agama Yahudi, kenapa dia menciptakan agama yang berbeda? Nanti muncul ke arah sudut pandang yang situ. Tadi makanya bahwa Yesus tidak mengenalkan sebuah agama apapun. Dari awal Yesus tidak membawa sebuah agama. Yesus membawa kehidupannya dia. Dia berkata, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan binasa. Jadi bukan percaya kepada agama, tapi percaya kepada pribadinya gitu loh. Oleh sebab itu kekristenan harusnya adalah mengikuti apa teladan Yesus Kristus. Kristusnya seperti apa? Bagaimana dia hidup? Bagaimana dia punya pengajaran? Bagaimana dia mengasihi orang lain? Itu menjadi pengikut Kristus. Gue pikir ini sudah menjadi pertanyaan tersulit. Karena tadinya kan gue anggap ya, Tuhan itu lahir ke dunia. Iya. Dan di situ lahir agama Kristen. Tapi kan sebelumnya pasti ada agama juga, ada kepercayaan. Orang tuanya juga pasti memeluk kepercayaan kan. Tadi lu udah jawab kemungkinan Yahudi ya. Iya, karena Yesus itu tumbuh besar sebagai orang Yahudi, dia itu Jewish.
Dan apapun yang dia beritakan, dia sampaikan itu adalah berpaku kepada ajarannya Yahudi, hukum Tauratnya Musa. Tapi tadi saya bilang bahwa yang Yesus buat bukan menjadi pertentangan akan hukum Taurat, tapi kita percaya sebagai orang Kristen, kita percaya bahwa dia Allah 100% dan manusia 100%. Dia datang untuk apa? Untuk menggenapi hukum Taurat itu, menggenapi apa yang pernah dia kasih, ketetapan-ketetapan yang dia buat. Gitu loh, Pak. Gila, lu berarti semua pengetahuan tentang duniawi, surgawi itu sudah di kepala semua ya? Dulu jangan bilang dunia, ntar abis ini kita tanya apa lagu dugem yang paling kita sukain nanti jadi bro, waktu itu di Mingles atau di stadium kan nanti jadi panjang urusannya, Pak. Iya, jangan-jangan kita ketemu di stadium. Jangan-jangan Yesus umur 12 sampai 33 tahun juga pernah mengalami kenakalannya manusia, jangan-jangan. Kalau dibilang nakal, gue jawab tidak, karena Alkitab dengan jelas katakan dia tidak melakukan dosa. Oke. Jadi kalau dia bilang apakah dia melakukan dosa masa muda, aku jawab dia tidak melakukan karena dia tidak berdosa. Tapi apakah dia hidup di tengah-tengah seperti itu? Iya, supaya dia tahu gambaran. Jadi gini loh bro, kalau gue ngomong sama Tuhan gitu ya, gue lagi doa, aduh Tuhan gue lagi capek nih, gue gue nih lo buat salah. Tuhan bilang gue tahu, kenapa? Gue pernah hidup di tengah-tengah orang macam elu, frame gitu loh. Iya, karena kan pertanyaan besarnya kan 12 sampai 33 tahun itu tidak terlacak. 12 sampai 30. 12 sampai 30 tahun tidak terlacak kan? Yep. Dia itu bagaimana? Yep. Nah ini juga menjadi pertanyaan besar orang nih. Kemana dia? Jadi manusia. Jadi manusia. Jadi manusia. Become ordinary people gitu loh. Oke. Jadi orang biasa. Mungkin kalau lu udah ada waktu itu bisa diundang di podcast orang biasa. Hari ini kita kedatangan orang biasa yang belum jadi siapa-siapa. And then tiba-tiba minggu depan atau bulan depan dia muncul di Sungai Yordan kan? Gila. Karena itu dia become ordinary people bro. Berarti sebenarnya dia mempelajari manusia ya? Iya. Mempelajari manusia sampai umur 30 tahun. Betul. Tapi kenapa tidak tercatat? Bagus pertanyaannya. Kenapa tidak tercatat? Sebenarnya tercatat oleh orang-orang di sekeliling dia. Karena waktu orang-orang di sekeliling dia mengajarkan sesuatu, orang bisa terima. Kenapa? Karena dia ngelihat, iyalah, you bisa buat gitu loh. Waktu dia bilang gini, di tengah orang banyak ya, di tengah orang banyak, masih ingat gak ada wanita yang ketahuan berzina? Terus Yesus bilang gini, oke, siapa yang tidak melakukan dosa, timpuk batu pertama kali. Kalau di tengah-tengah itu ada orang-orang yang kenal Yesus, orang pada bilang gini, lu juga bro, lu jangan munah, lu ada di situ bro, lu jangan gitu dong, gitu. Lu juga dong, gimana sih? Lu ingat gak waktu umur 20 tahun lu sama gua bareng-bareng kan gitu. Iya. Tapi enggak. Semua orang pelan-pelan mundur satu persatu, cuma tinggal Yesus. Sehingga apa? Orang lain udah bakal tahu bahwa dia bener, dia ngelakuin apa yang dia buat gitu loh. Gelar kependetaannya luar biasa ini. Terus gini bro. Oke, tadi semua pertanyaan sulit saya tidak menjadi sulit. dari sudut pandang yang berbeda. Dari sudut pandang yang berbeda. Tapi ini dari sudut pandang elu ya. Iya. Dari sudut pandang elu. Gitu. Bukan berarti lu mengajarkan ya. Betul. Iya. Lu cuma dari sudut pandang kepercayaan yang lu akuin. Orang boleh punya cara pandang yang beda-beda. Tapi tadi gue bilang, gue ini believe in Christ 100%. Oke. About segala sesuatu tentang dia. Oke. Gitu loh Pak. Oke. Tidak mengajak dong. Tidak ngajak. Iya. Dan nanti kita dibilang kristenisasi. Oh enggak sama sekali. Oh tidak ya. Enggak. Orang boleh punya percayaan segala sesuatu. Enggak, karena emang pertanyaan-pertanyaan ini emang yang sering diajukan ke gua ketika gua ngobrol warung kopi lah gitu. Yeah. Wah lu kalau Tuhan lu itu kenapa umur 12 sampai 30 tahun nggak pernah ada beritanya? 12 sampai 30 nggak ketahuan sama sekali. Tapi kita bisa lihat dalam 3,5 tahun pelayanannya Yesus, dia berdampak dengan begitu banyak orang. Sehingga apa? Itu dari umur 30 sampai 33 tahun. setengah. Oke. Jadi orang acknowledge tentang dia. Dan mesti ingat bahwa Yesus itu bukan cuma terkenal di dalam segi agama. Mesti ingat bahwa kehidupannya Yesus, kehidupannya Isa Al-Masih itu dicatat di dalam pemerintahan. Loh kenapa? Karena di dalam sosial politik ketika itu dinamika mengenai seorang pemuda umur 30 tahun doing this itu sesuatu yang dibuktikan oleh sejarah, itu bukan cuma sekedar rumor atau kabar apapun. Jadi gini, maksudnya gini. Tadi bro bilang gini, jejak digital kan bisa salah. Iya, Yesus itu nggak tiba-tiba seminggu kemudian dia nyebarin Alkitab. Dia 3,5 tahun. Dalam 3,5 tahun kalau orang mau konfrontir soal dia,
pasti bisa. Karena orang cari kesalahan kan, bro. Oh enggak nih, ini pasti salah nih, ini pasti begini. Enggak, dia waktu umur 14 tahun ketahuan kok. Kenapa? Sorry Potifar, sorry Imam Besar Kayafas, saya punya bukti. Kenapa? Umur 15 tahun Yesus tuh ngutil di Indomaret ngambil beng-beng satu. Sorry ya, bukan iklan gitu ya. Ya gitu misalnya, tapi nggak ketemu. Artinya apa? Dibenarkan bahwa kehidupan dia dari yang tidak tertulis itu, yang tidak tercatat, diketahui orang bahwa dia hidup di dalam kebenaran. Dia menjalani apa yang diajarkan. Luar biasa. Gitu loh. Gila. Iman gue udah turun loh dari kemarin. Saya rencana menurunkan iman Anda, kenapa jadi saya yang dikuatkan imannya gitu loh. Tapi gini bro, Iya, Pak. balik lagi ke masalah tadi. Gue bukan bermaksud untuk membawa konten agama atau rohani Nggak, di sini. iya. Gue nggak ada masuk. Cuma Mumpung pas ketemu guanya. gue dari dulu emang tertarik sama dia. Dia kalau ngomongin masalah agama, penjelasannya tuh di luar dugaan gue. Gue rencana mau ngejebak dia, ya ternyata gue yang dijebak. Jadi ya kayak gitu loh. Tapi nanti gue akan bikin satu sesi untuk ngebahas Pandangan ya, sudut pandang tentang kekristenan. Boleh. Bukan berarti kristenisasi, tapi sudut pandang. Pasti. Ini kita cuma perdebatan aja sih, karena banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang tidak masuk akal di luar. Iya. Yang gue pengen tahu jawaban dari sudut pandang lu seperti apa. Bukan Iya. berarti gue harus percaya, Betul. tapi gue harus tahu sudut pandang dari segala macam orang. Kalau boleh bilang gini, kalau ada yang sesuatu yang mesti dipercaya adalah kita mesti percaya Tuhan baik, itu aja. Tuhan itu baik ya. Itu aja. Mau siapapun yang lo percaya. Kita mesti percaya bahwa Tuhan itu baik, itu aja. Iya. Dan lo harus percaya Tuhan itu ada. Itu bukan jadi pertentangan banyak orang juga. Oh gitu ya. Iya. Gitu ya. Kita juga nggak mau memaksakan ada orang yang lagi ngeliat kita terus berdebat kan. Nggak apa-apa, mau Tuhan itu ada, Tuhan itu tidak ada. Tapi satu hal, kalau dia ada, dia baik, itu aja. Oke, ada satu pertanyaan. Sorry. Ini jadi agak panjang nih. Tadi gue udah mau tutup. Satu pertanyaan yang gue kemarin bahas. Nah. Tolong dijawab singkat ya. Gue di podcast pertama gue waktu itu sama Tante Lydia Octavia, gue pernah nanya gini. Kalau lu menikah, gue ambil dasar dari Alkitabnya adalah apa yang sudah dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan oleh manusia. Iya. Oke? Iya. Gue tanya sama dia, kalau lu menikah secara Katolik, Kacau nih pertanyaan. sudah dipersatukan dong Iya. secara Katolik. Setelah itu cerai. Dia menikah lagi secara Kristen. Itu boleh atau enggak? Perceraian, Alkitab bilang gini. Gua ngomong Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian. Kalau ditanyain sama gua, Frem, orang boleh cerai gak? Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian. Terus dia udah cerai nih. Orang bilang, lu gimana cerai? Kalau apa namanya, kan apa yang dipersatukan Tuhan nggak bisa dipisahkan manusia. Nanti pertanyaan gue sederhana, emang dulu dipersatuin Tuhan? Kan gitu bro. Kalau lu dipersatuin Tuhan, cinta lu nggak bakal luntur, kasih sayang lu nggak bakal hilang. Berarti lu mendukung perceraian? Tidak juga. Alkitab bilang Tuhan membenci perceraian. Kalau memang hubungannya udah nggak bisa udah nggak punya jalan nih, udah nggak segala sesuatu. Terus orang datang sama gue bilang gini, gue mau cerai. Oke. Gue cuma bilang oke, karena gue nggak bisa buat apa-apa. Iya. Karena itu kehidupannya dia tak. Iya. Udah nggak bisa diapa-apain. Aku cuma bilang, dulu mungkin nggak dipersatuin Tuhan. Jadi saya bilang kalau memang dipersatuin oleh nafsu, oleh segala sesuatu, kita bukan jadi orang munafik ya. Tapi kan dia diberkati secara. Iya diberkati pak. Iya diberkati. Diberkati kan bukan berarti dipersatukan. Saya kan memohonkan berkat. Iya juga ya. Iya kan saya mohonin berkat atas dua orang yang beritikat menjadi satu. Bener nggak? Iya. Melalui janji. Bersedia untuk menerima? Ya saya bersedia. Bersedia mau menerima? Enggak. Ya udah enggak. Bener dong. Ayo kata orang gereja mempersatukan. Udah datang dua-duanya. Apa engkau bersedia menerima dia sebagai istri? Ya bersedia. Apakah engkau bersedia menerima sebagai suami dalam sakit? Sakit enggak. Boleh enggak sakitnya di skip aja? Nggak bakal bisa kan, mesti bareng-bareng. Ya kalau sakit gue nggak bisa. Oh ya udah nggak jadi. Berarti kan nggak dipersatuin. Iya. Bener Tapi gak? kalau dijawab iya dan iya. Dan iya yang menjadi satu siapa? Kan mereka. Apa yang saya buat? Saya tidak lagi. Dengan ini saya mempersatukan kamu menjadi suami. Tidak. Enggak ya. Berarti pendeta tidak mempersatukan ya. Pastor tidak mempersatukan Tidak, Tuhan.
Oh, ini semua dipersatuin Tuhan. Apa yang kita buat, kita memberkati. Dengan ini saya menyatakan kamu menjadi suami dan istri. I pronounce you, I announce you, I declare you menjadi suami dan istri. Baru kita bilang apa yang dipersatukan Tuhan tidak bisa diceraikan manusia. Tapi pertanyaan sederhana, waktu mereka datang bersatu di hadapan si pastor ini, si pendeta ini, apa mereka dipersatukan Tuhan atau tidak? Gitu. Berarti tidak menjadi tolak ukur seorang hamba Tuhan itu bisa mempersatukan manusia. Tidak, hanya Tuhan. Hanya Tuhan. Cinta, hasrat, dan segala sesuatu kan datangnya dari atas. Betul. Nah, sekali lagi, apakah bisa diberkati atau enggak? Tadi saya bilang, kita pendeta, kita memohonkan berkat. Kalau lu tanya sama gue, kalau ada orang minta lu untuk memberkati, lu bakal terima apa enggak? Gue frankly nih, cuma di podcast orang biasa, gue berani ngomong. Sama gue cuma ngomong, gue berani. Gue minta berkat. Kenapa? Karena tugas gue untuk menyatakan kepada Tuhan, Tuhan, saya mohonkan berkat untuk orang ini. Tapi dia udah cerai. Jangankan cerai, orang pembunuh, bekas pembunuh pun minta gue berkatin, gue pasti berkati. Loh, bukan berarti gue bersetuju dengan dosanya dia, tidak. Tapi saya setuju untuk apa? Mendoakan dia supaya dari sejak dia berdiri di sini sampai tahun-tahun ke depan dia dipimpin, disertai dan diberkati Tuhan. Selesai perkara. Tapi kalau seperti itu, kemungkinannya Anda bisa dimanfaatkan oleh orang. Kan tadi saya bilang di awal, Alkitab bilang Allah membenci perceraian. Gitu loh. Terus orang mau bilang, ya udah kalau mau diberkati nama cerai ke pendeta Efraim aja. Enggak, Tuhan bilang Alkitab benci perceraian. Bener gak? Ya kan? Iya, tapi kalau ada yang datang ke lo, kita lihat situasi kondisinya seperti apa yang dia buat. Bener dong. Iya. Begini tak, maksud gue gini, saya bisa bilang sama lu tak, Tuhan berkati, tapi otoritas berkat itu tidak pernah datang dari tangannya Efraim. Efraim bisa mohonin berkat, tapi kalau di atas nggak ngeberkatin lu sama aja bohong, bro. Oke. Bener dong. Iya dong. Kan saya cuma kayak seorang manajer yang kasih surat cuti staff saya kepada pimpinan saya. Lu juga tidak bisa mengklaim diri lu pada saat itu mempersatukan dia kan? Tidak bisa. Dan saya tidak juga bisa bilang saya memberkati dia, tidak bisa karena berarti Anda bilang yang di luar sana melakukan itu salah. Tidak juga. Cuma di podcast orang biasa bisa ngomong kayak gini. Enggak, karena emang ada, bro. Ada beberapa gereja yang kalau sudah menikah mungkin mereka bisa kalau gue lihat meneguhkan pernikahan tapi tidak memberkati pernikahan. Kadangkala ya kata-kata dikemas dengan begitu banyak peneguhan dan segala sesuatu, pada akhirnya doanya adalah memberkati. Iya, benar juga. Oke, kalau kayak gitu berarti gue gagal kali ini untuk memberikan pertanyaan sulit kepada orang ini. Oke, ini bukan konten agama sekali lagi, tapi karena orang ini yang datang, kayaknya cukup menarik untuk ngebahas hal-hal seperti ini. Kayaknya lebih menarik daripada kita bahas PSSI tadi. Dari seorang Adri Tirta. Gila. Gua upload gak dia? Mengerikan sekali kalau gue. Tapi enggak lah. Gue dari sini gue mencoba netral karena gue kan bukan orang yang terlalu agamis banget. Yeah. Gue orang yang juga kadang-kadang tuh suka menantang gitu pengajaran agama Kristen atau apa kalau seandainya. Ya itulah yang lu bilang tadi, kritis. Yeah. Bukan berarti gue tidak percaya Tuhan, tapi gue kritis. Yeah. Gue tutup dari sisi gue ya, dari sisi keagamaan. Waktu Tuhan memberikan perintah adalah perintah yang bisa dijalankan manusia. Yeah. Nggak mungkin enggak. Yeah. Oleh sebab itu dia jadi manusia untuk memastikan kita bisa menghidupi itu. Okay. Dan dia itu sangat sederhana, jadi jangan dipersulit. Kalau dia dipersulit, dia nggak bakal jadi manusia, kan gitu. Iya, benar. Gila, luar biasa lah podcast kali ini. Dan semoga semua podcast hari kali ini gue upload, karena tadi kita banyak kendala teknis juga, baterai habis apa segala macam. Semoga bisa gue satuin. Dan oke, kita tutup. Ini udah lama banget. Dan seperti biasa, sebelum gue tutup, gue akan memberikan sesuatu sama lo. Kenang-kenangan dari podcast orang biasa. Luar biasa. Gila, ini lu tamu kelima gue yang terima ini. Bahkan bakal banyak tamu-tamu ke depan, Pak. Ya nggak apa-apa, nanti gue bikin lagi. Oke, ini persembahan dari podcast orang biasa. Yeay. Ini masker yang bikin temennya dia juga, yang kemarin gue undang, Juliet. Oh. Dia di industri handcrafting sekarang. Oh. Jadi gue bikin sama dia. Mantap. Gitu. God bless, bro. God Oke, bless. ini kenang-kenangan dari podcast orang biasa dan lu mau pakai dulu? Iya dong. Wait. Ini supaya gue udah diundang di podcast orang biasa. Ya, kecilan nggak? Nggak, pas. Pas ya, oke.
Oke, kalau gitu kita tutup aja podcast kali ini dan sekali lagi ini podcast orang biasa. Orang biasa ngomongin apa aja, jangan ada yang tersinggung karena kita tidak sama sekali untuk bermaksud untuk menyinggung. Tapi kalau ada yang tersinggung karena satu dan lain hal, gue minta maaf. Dan sekali lagi ini bukanlah podcast biasa. Kenapa? Kan ini podcast orang biasa. Podcast biasa nggak ada orangnya. Oke? Liu, U, Se, San, O, I.